Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Ramadan dengan nomor NPM 2214071002, kelas Tab B, mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSc. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem kelistrikan pada motor dan mobil. Kelistrikan pada motor merupakan suatu rangkaian energi listrik yang digunakan untuk membantu menghidupkan mesin dan mempertahankan proses kerja mesin secara lebih efisien. Sistem ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu sistem penerangan. Sistem penerangan ini berupa lampu depan maupun lampu belakang yang digunakan ketika berjalan pada malam hari atau pada posisi hujan dan berkabut. Yang kedua, sistem keamanan. Sistem ini merupakan sistem memberi tanda seperti lampu sen, lampu rem, klakson. Sistem ini sangat penting karena berhubungan dengan faktor keselamatan saat berkendara. Yang ketiga, sistem starter. Sistem ini dipakai untuk menyalakan mesin sepeda motor, di mana sistem ini berupa tegangan listrik yang diubah menjadi tenaga mekanik. Yang keempat, sistem pengisian. Sistem pengisian pada sepeda motor diperlukan aki atau baterai yang berisi arus listrik, di mana arus listrik ini berasal dari generator motor, berupa arus arah DC maupun arus bolak-balik AC. Kemudian sistem pengukuran. Sistem pengukuran pada sepeda motor biasanya digunakan untuk mengukur tekanan oli, tekanan isi bensin pada tangki, dan sistem ini bergerak secara otomatis memakai sistem elektrik. Selanjutnya, sistem pengapian. Sistem pengapian merupakan percikan api pada proses pengapian pada ruang bakar. Bisa terjadi karena adanya sistem kelistrikan pada sepeda motor, di mana percikan akan muncul karena perbedaan tegangan pada dua elektroda busi sehingga dapat terjadi proses pembakaran. Komponen kelistrikan pada sepeda motor. Yang pertama yaitu kiprok. Kiprok atau biasa disebut dengan rectifier regulator memiliki fungsi untuk menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus searah, yaitu dari arus AC diubah menjadi arus DC untuk sebelum dialirkan ke aki. Yang kedua yaitu spool atau generator. Spool atau generator merupakan sistem kelistrikan pada sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan kelistrikan motor, termasuk dalam pengisian daya aki. Yang ketiga, kabel bodi. Kabel bodi merupakan salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel bodi di sini memiliki fungsi sebagai penyaluran energi listrik dari spool ke aki, kemudian disebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, electric starter, klakson, dan kunci kontak. Kemudian baterai atau aki. Baterai atau aki berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Energi cadangan listrik ini bisa
digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika dinyalakan menggunakan electric starter. Selain itu, aki ini bisa dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika aki ini habis, akan mempengaruhi kinerja kelistrikan. Biasanya akan susah dalam menghidupkan sepeda motor. Yang kelima yaitu sekring. Sekring pada sepeda motor berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen listrik akibat hubungan arus pendek dapat diatasi. Sekring juga bisa untuk memutus aliran arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran listrik yang tidak stabil akibat korsleting, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Berikut ini merupakan contoh ilustrasinya. Yang pertama yaitu cara pengisian aki. Yang pertama di sini ada spool magnet. Spool magnet di sini berfungsi untuk mengirimkan arus listrik. Ketika mesin ini bergerak, berputar, maka akan menghasilkan energi listrik. Arus listrik ini berupa arus AC. Arus AC ini nantinya akan dikirim ke kiprok untuk dirubah menjadi arus DC. Arus yang dikeluarkan dari kiprok berkisar sekitar 12,6 volt sampai 14,6 volt. Kabel yang digunakan ini kabel biru merupakan digunakan untuk pengisian atau pengapian pada silinder. Kemudian kabel kuning ini untuk penerangan atau lampu. Ketika arus listrik ini sudah disearahkan, maka akan dihubungkan ke CDI. Melalui kunci kontak. Ini merupakan terminal B, dan ini ID, G. Yang kemudian akan masuk ke input CDI. Ini inputnya. Kita di sini menggunakan CDI 4 pin. Di mana kabel yang pertama yaitu dari kunci kontak ini menuju ke input CDI. Kemudian kabel yang kedua dari pulser menuju dari pulser ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke trigger circuit. Ketika pulser tidak menjumpai reluktor, ini reluktornya, maka akan mengirimkan sinyal negatif. Kemudian ketika reluktor ini bertemu dengan pulser, maka akan mengirimkan sinyal positif. Sinyal positif ini ada pada bagian atas. Kita di sini menggunakan mesin motor 4 tak, di mana mesin ini menggunakan 2 kali putaran poros engkol, yaitu sama dengan 1 kali usaha.
Jadi ketika pulsar menjumpai reduktor, nah ini nanti akan mengirimkan sinyal ke trigger circuit. Sinyal yang tadinya 12 volt akan diubah menjadi DC volt agar lebih tinggi, yaitu sekitar 350 volt. Ini. Akan tetapi belum bisa untuk mengaktifkan SCR. Nah, kemudian kapasitor ini akan lepas ketika pulsar ini bertemu dengan reduktor yang kedua kalinya. Nanti baru gerbang SCR ini baru kebuka. Nah, kemudian kapasitor ini akan lepas karena ada induksi pada kumparan primer dan sekunder, akan menjadikan tegangan di atas 10 kV atau 10.000 volt dan akan dikirimkan ke busi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sistem kelistrikan pada mobil. Yang pertama yaitu pengertian sistem kelistrikan mobil. Kedua, fungsi sistem kelistrikan pada mobil. Ketiga, jenis-jenis kelistrikan. Pertama yaitu pengertian kelistrikan pada mobil. Kelistrikan pada mobil merupakan suatu rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Yang kedua, fungsi sistem kelistrikan pada mobil. Fungsi dari sistem kelistrikan mobil adalah satu, membantu menghidupkan mesin pada saat di start dengan putaran tertentu, seperti sistem starter. Yang kedua yaitu membantu memercikan bunga api yang dapat membakar campuran bahan bakar di dalam silinder, seperti yaitu pada sistem pengapian. Yang ketiga, dapat menghasilkan tenaga listrik dari sumber arus aki supaya tetap terisi, seperti pada sistem pengisian. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara, seperti pada sistem ABS, sistem airbag, sistem AC, kelistrikan bodi, serta wiper atau pembersih kaca mobil. Macam-macam sistem kelistrikan mobil. Yang pertama yaitu sistem kelistrikan mesin. Kemudian sistem kelistrikan sasis, sistem kelistrikan bodi, sistem kelistrikan audio, sistem kelistrikan AC, sistem kelistrikan pengaman. Pertama yaitu sistem kelistrikan mesin. Sistem ini berupa sistem pengapian. Sistem pengapian merupakan komponen yang berfungsi untuk memicu atau membangkitkan api di dalam ruang bakar. Sistem pengapian juga berfungsi untuk mengatur waktu pembakaran pada setiap silinder. Kemudian sistem starter. Sistem starter berfungsi digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi listrik berubah menjadi energi mekanik itu pada gerak mesin ini. Nah, kemudian energi mekanik ini akan membuat mesin kendaraan dapat bergerak dan berjalan. Kemudian sistem pengisian. Sistem pengisian disebut dengan charging system, berfungsi untuk melakukan pengisian atau pengecasan pada aki yang dimiliki pada mobil untuk dialirkan ke komponen listrik pada mobil, dalam mobil. Dari alternator ini nanti kemudian akan
melakukan pengisian ke dalam aki. Kemudian sistem common rail. Sistem common rail ini merupakan injeksi pada bahan bakar mesin solar atau mesin diesel. Fungsinya untuk mengirimkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor dengan tekanan tinggi. Jadi nanti dari tank ini ke full filter nanti akan disebarkan melalui supply pump. Nah, nanti di sini akan terjadi tekanan yang sangat tinggi. Nah, ketika ini terjadi tekanan tinggi maka akan terkompresor. Kompresi. Kemudian yang kedua sistem kelistrikan sasis. Yaitu yang pertama sistem traction control. Sistem ini digunakan pada mobil modern untuk mengontrol dan mempertahankan traksi roda. Nah, di sini digunakan untuk melakukan pengereman mencegah ketika kita melakukan pengereman supaya ban ini tidak selip atau tergelincir nantinya. Yang kedua yaitu sistem ABS. Sistem ABS ini digunakan untuk mengontrol tekanan pada setiap roda untuk melakukan pengereman. Jadi ketika kita melakukan pengereman dengan ABS maka akan langsung konsisten gitu, tidak ada lambat-lambat. Yang kedua yaitu sistem kelistrikan sasis. Sistem kelistrikan sasis ada sistem traction control. Di sini memiliki tujuan untuk mencegah roda kendaraan kehilangan traksi dan menyebabkan tergelincir. Yang kedua sistem ABS. Sistem ABS di sini digunakan untuk mengontrol pada setiap roda saat melakukan pengereman. Kemudian sistem brake assist. Sistem ini digunakan untuk keselamatan saat berkendara. Digunakan untuk pengemudi supaya dapat berhenti dengan cepat. Ketika misalnya ada mobil di depannya ini berhenti mendadak, kita dapat melakukan pengereman dengan cepat dan tidak dapat mengakibatkan tabrakan. Kemudian sistem hill start assist. Sistem hill start assist ini dapat berfungsi ketika kita dalam kondisi mobil menanjak sekitar 45 derajat. Nah, di sini berfungsi untuk menahan mobil ketika di dalam tanjakan tidak mundur saat akan digas gitu. Yang ketiga yaitu sistem kelistrikan bodi. Sistem kelistrikan bodi terdiri dari kabel, lampu penerangan eksterior, lampu penerangan interior, lampu peringatan, lampu indikator, wiper dan washer, switch dan relay. Kabel ini digunakan untuk penghubung antar komponen. Kemudian lampu penerangan ini berupa lampu kepala, kemudian lampu penerangan interior ini lampu kabin, lampu peringatan ini seperti lampu sen, lampu mundur, lampu rem. Kemudian lampu indikator ini berada pada speedometer seperti ketika kita tidak mengenakan sabuk pengaman atau kondisi pintu mobil yang tidak tertutup rapat. Nah, di sini lampu indikator biasanya akan menyala. Atau ketika oli mobil atau air radiator panas. Kemudian wiper dan washer. Wiper ini untuk membersihkan kaca. Kemudian washer di sini untuk menyemprotkan air, biasanya berupa air sabun
ke kaca. Switch dan relay. Switch ini saklar. Kemudian relay digunakan pada mobil untuk mengendalikan aliran listrik pada kendaraan agar dan eh, agar tegangannya sesuai tidak berlebihan. Ketika berlebihan memungkinkan untuk terjadi konsleting. Yang keempat yaitu sistem kelistrikan audio. Sistem kelistrikan audio merupakan sistem kelistrikan yang memiliki fungsi untuk memberikan hiburan kepada pengendara dan penumpang ketika dalam perjalanan. Hiburan tersebut dapat berupa suara dari speaker dan video yang ditampilkan dalam layar. Kemudian sistem kelistrikan AC. AC digunakan untuk pendinginan di dalam kabin supaya dapat tetap sejuk untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara. Yang keenam, sistem kelistrikan pengaman, yaitu alarm. Di sini alarm berfungsi untuk memberikan peringatan ketika mobil kita terdapat getaran yang cukup kuat atau bersenggolan dengan kendaraan lain. Kemudian central door lock. Central door lock ini merupakan kepala dari semua bagian yang ada di mobil. Contoh seperti kunci pintu, kemudian di sini ada kaca. Di sini central door lock, misalnya kita akan mengunci semua pintu, kita hanya perlu menekan satu tombol ini, satu tombol saja di bagian supir ini, kemudian di ketiga pintu atau kedua pintu lainnya akan ikut terkunci secara otomatis. Kemudian sistem airbag ini dapat berfungsi ketika mobil kita mengalami kecelakaan yang cukup parah. Ketika kita terdapat tekanan yang sangat kuat, maka airbag ini akan keluar dengan sendirinya untuk menghindari benturan yang cukup kuat. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.